Manusia itu terbatas, sedangkan Allah itu tidak terbatas. Sehingga manusia hanya dapat mengenal siapa itu Allah jika Allah menyatakan dirinya. Dan kita bersyukur Allah menyatakan dirinya melalui penyataan umum dan juga penyataan khusus. Nah, di dalam penyataan umum, Allah menyatakan dirinya untuk menyatakan kemuliaannya, untuk menyatakan kuasanya di dalam alam semesta, untuk menyatakan keunggulannya, untuk menyatakan keahliannya, dan untuk menyatakan bahwa dia adalah pengendali atas alam semesta ini. Nah, secara khusus dalam penyataan umum, setidaknya Allah menggunakan cara-cara yang universal dalam menyatakan diri melalui penyataan umum, yaitu melalui alam semesta, melalui sejarah, dan melalui hati nurani manusia. Yang pertama, melalui alam semesta. Kalau kita memperhatikan dalam Mazmur 19 ayat 2-3, pemazmur mengatakan, "Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam." Jadi nyata betul di sini bagaimana Allah itu kemudian menyatakan dirinya melalui alam semesta. Ketika langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangan Allah. Nah, selanjutnya yang menjadi tanggung jawab manusia ketika Allah telah menyatakan dirinya melalui alam semesta adalah kita mengacu kepada Kejadian 1 ayat 28 yang mengatakan, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Ketika berbicara tentang taklukkanlah, bukan berarti kemudian mengeksploitasi semau-maunya manusia untuk kepentingan kekayaan manusia. Bukan. Tapi pada bagian ini, menaklukkan itu berarti kita merangkul bumi. Kita memelihara bumi. Kita menjaga kelestarian dari keberadaan bumi dengan segala isinya. Yang dapat kita lakukan, seperti misalnya, tidak membuat sampah sembarangan. Kenapa? Karena sampah itu menjadi masalah yang besar. Nah, secara khusus di Indonesia, kalau kita memperhatikan, itu sampah-sampah di mana-mana, sungai-sungai, parit-parit, di jalan-jalan umum, buang sampah sembarangan. Kita juga tidak jarang menjumpai ada orang misalnya di jalan tol membuang sampah dari mobil. Nah, saya pikir ini juga hal yang tidak terpuji dan Tuhan tidak kehendaki. Selanjutnya, untuk menjaga alam semesta, kita tidak boleh membakar sampah. Kenapa? Karena hasil bakaran itu menimbulkan asap dan asap itu akan menimbulkan penyakit, ya, bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan. Jadi bisa menimbulkan batuk atau juga penyakit-penyakit yang lain. Lalu kemudian yang bisa kita lakukan adalah kita menghemat energi, misalnya pemakaian listrik, gitu ya, penggunaan listrik dihemat sedemikian rupa. Jikalau misalnya tidak dipergunakan, matikanlah. Atau juga kita misalnya bisa melakukan penghematan air. Nah, itu satu bagian supaya kemudian air yang ada di bawah bumi itu bisa terjaga dengan baik, bisa mencukupi kebutuhan. Lalu juga kita bisa menggunakan produk daur ulang, ya. Mungkin tas yang kemudian didaur ulang dari sampah, atau juga mungkin kacamata hasil daur ulang, atau hal-hal yang lain yang bisa kita pergunakan. Jadi sampah-sampah tidak dibuang begitu saja, tapi bisa kemudian dimanfaatkan menjadi lebih ekonomis. Demikian juga bisa menanam pohon atau menanam bunga. Nah, itu penting ya, selain menambah keindahan, tapi juga bisa memberikan kontribusi untuk memelihara alam dan sebisa mungkin kurangi penggunaan hal-hal yang berhubungan dengan plastik supaya kita mengurangi sampah. Kalau misalnya kita belanja sebisa mungkin bawalah tas kantong belanja, bukan dari yang berbahan plastik. Nah, sekali lagi, itu adalah bagian dari kita kemudian mendukung rencana Allah, karya Allah menyatakan diri melalui alam semesta. Yang kedua, Allah menyatakan diri melalui sejarah.
Allah menyatakan diri melalui sejarah itu terlihat melalui pemeliharaan Allah atas manusia. Kalau kita memperhatikan misalnya khusus dalam perjanjian lama, kisah Nuh dan keluarganya. Allah menyatakan diri memelihara kehidupan manusia dengan menyelamatkan satu keluarga ini dari air bah. Sampai kepada sejarah bangsa Israel. Bangsa yang kecil dimulai dengan satu orang, itu Abraham, berkembang menjadi bangsa yang besar. Mereka bertahan hidup, bahkan kemudian memberikan pengaruh berabad-abad di tengah-tengah dunia ini. Nah, kita juga dalam sejarah secara khusus Indonesia, kita melihat bagaimana Tuhan memelihara kehidupan bangsa kita. Sejak secara khusus proklamasi kemudian dikumandangkan oleh Presiden Soekarno, Tuhan memelihara sampai hari ini. Bahkan dalam melewati masa-masa pandemi pun, Tuhan memelihara bangsa kita sekalipun menimbulkan krisis ekonomi, tapi Tuhan jaga sedemikian rupa. Lalu kemudian yang ketiga, Allah itu menyatakan diri melalui penyataan umum di dalam hati nurani manusia. Allah menciptakan dan memberikan kepada manusia kuasa, tugas, dan tanggung jawab atas ciptaan lain sebagai bagian dari tugas budaya sekaligus sebagai mandat rohani. Nah, dalam menjalankan itu, Tuhan memberikan hati nurani dalam diri setiap manusia, sehingga hati nurani manusia itu yang kemudian bisa menegur, bisa mengingatkan, bahkan bisa menuntun. Bahkan juga dalam hukum-hukum di tengah-tengah masyarakat, hukum moral, ada hati nurani yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Sehingga kita tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang baik, apa yang benar, dan apa yang tidak baik dan tidak benar untuk dilakukan. Dalam Roma 2 ayat 14 sampai 15 mengatakan, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi. Dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Nah, kalau kita memperhatikan pada bagian ini, itu Tuhan itu sudah memperkenalkan diri kepada siapapun. Kepada orang yang primitif sekalipun. Orang yang ada di pedalaman sekalipun. Tidak misalnya memegang alat komunikasi, tidak menonton televisi. Allah telah memperkenalkan diri kepada mereka melalui hati nurani mereka masing-masing. Nah, hati nurani tersebut dapat dibaharui. Kenapa perlu dibaharui? Karena hati nurani manusia telah tercemar oleh dosa. Pembaharuan hati nurani manusia hanya dikerjakan oleh Allah melalui firman-Nya. Kalau kita memperhatikan Mazmur 119 ayat 9 mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu, dengan firman Tuhan. Jadi hati nurani itu bisa kemudian dibersihkan oleh kebenaran firman. Lalu kemudian hati nurani itu juga bisa dipulihkan melalui apa? Melalui darah Kristus. 1 Yohanes 1 ayat 7 mengatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, sekali lagi, dosa yang kemudian meracuni hati nurani kita dapat dibersihkan oleh darah Kristus. Dan yang berikutnya, hati nurani kita bisa dibersihkan, dipulihkan kembali melalui karya Roh Kudus yang ada dalam diri kita. 1 Petrus 1 ayat 2 mengatakan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Nyata betul pada bagian ini dikatakan bahwa orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan dikuduskan oleh Roh. Jadi Roh itu memiliki kuasa untuk menguduskan hati nurani setiap kita. Selamat menikmati penyataan Allah melalui alam semesta, melalui sejarah, dan juga melalui hati nurani setiap kita. Terima kasih.